Halo, apa kabar Anda semua? Selamat merayakan hari 1 Muharram buat yang merayakannya. Ini tahun baru, mudah-mudahan jadi harapan baru kita juga. Dan saya akan mengajak Bung Rocky Gerung ngobrol-ngobrol hari ini. Saya mau tanya, apakah Bung Rocky hari ini sudah menjalankan pesan dari Menkeu Sri Mulyani makan di warung Tegal? Gimana, Bung? Tadi tanpa disuruh setiap Senin Kemis saya pasti makan di warung Tegal di jalur Gunung Pancar Cisadon, karena tadi juga saya barusan turun dari situ dan ketemu ada aparat yang mengucapkan selamat pada kami, ada mak-mak lagi bawa anaknya naik gunung, belajar naik gunung kecil di situ. Jadi tadi saya makan di warung namanya warung Bu Iyah. Di Cisadon itu makan timus, timus 2. Timus itu ada ubi dengan apa? Dengan merah ubi, ya? Ubi dengan ubi merah dikasih gula merah, dikukus daun pisang, dan hanya boleh dengan daun pisang, karena daun pisang itu juga bagian dari bumbunya tuh. Nah, Sri Mulyani mungkin harus rasa itu tuh. Nanti saya ajak dia ke Cisadon. Nah, itu lebih konkret tuh sebagai pengganti karbohidrat. Jadi di wartegnya Bu Iya itu lebih lengkap dari yang dibayangkan Sri Mulyani. Kalau di Jakarta wartegnya isinya udang yang udah 3 kali dipanasin, terus kulit, karena memang konsumsinya menurun, sehingga warteg juga simpan-simpan makanan yang sebetulnya bisa dihabisin 1 hari, dia mesti bertahan 3 hari. Saya juga menikmati warung Tegal, jadi saya tahu lah itu. Oke, jangan-jangan malah lebih paham Anda soal warung Tegal ya, dibandingkan Sri Mulyani yang meminta kita semua lebih banyak makan di warung Tegal itu untuk membantu UMKM. Ya, Sri Mulyani anggap bahwa warung Tegal itu adalah outlet dari krisis ekonomi itu. Dan memang faktanya mungkin warung Tegal, nanti Sri Mulyani kemudian atau salah satu menteri akan kasih pameran bahwa warung Tegal telah bangkit karena konsumennya udah banyak. Iya, karena nggak bisa lagi makan di mall mahal, mak-mak nggak bisa lagi jajan di mall, ya dia ke warteg sebetulnya. Itu turun kelas sebetulnya, bukan karena ekonomi bangkit. Ya. Kalau dalam beberapa hari kita amati ini kan tentu saja kita menarik melihat perilaku Sri Mulyani. Dia ini kan bendaharanya atau kasirnya negara gitu kan, kita bisa melihat apakah sebuah negara sehat atau tidak dari raut wajah ataupun apalagi statement-statement dari kasirnya gitu ya. Nah, Sri Mulyani kelihatannya mulai curhat, selain minta kita makan di warung Tegal, dia juga mengeluhkan bahwa ternyata banyak sekali menteri-menteri ini yang seperti kalau mungkin kita ubah bahasa menjadi seperti anak kemarin sore gitu, yang nggak ngerti birokrasi gitu. Jadi dan itu menurut saya keluhan yang menarik juga. Ada seorang menteri yang cukup senior di kabinet seperti Sri Mulyani kemudian mengeluhkan banyak menteri lain yang nggak ngerti soal administrasi, birokrasi, dan anggaran. Ya mestinya mungkin 1-2 tahun lalu Sri Mulyani ucapkan itu, karena ini dia udah tahu dari 2 tahun lalu, bahkan dari kabinet sebelumnya dia udah tahu itu, dan saya tahu cara berpikir Sri Mulyani. Sebelum di zaman Orde Baru aja Sri Mulyani rutin kasih kritik soal incompetence dari menteri karena kebijakannya tidak didasarkan pada analisis keadaan yang sesungguhnya, apalagi sekarang gitu kan. Jadi curhat Sri Mulyani itu ya dianggap ya terlambat sebetulnya. Itu mungkin sebagai upaya baru untuk memberitahu bahwa saya udah nggak betah di kabinet. Ya kalau udah nggak betah ya nggak usah curhat. Keluar baru curhat tuh. Kalau curhat juga kan curhatnya Sri Mulyani itu kan lain kalau Sri Mulyani curhat sebelum Jokowi curhat yang dalam bentuk marah-marah. Jokowi aja udah curhat, menterinya nggak peduli, apalagi Sri Mulyani. Kan itu konyolnya kan di situ. Presiden 2 kali marah ngomel karena menterinya nggak perform. 4 kali. Sekarang Sri Mulyani udah 4 kali, udah bagus lah, saya udah quartering 2. Jadi percuma kan, orang juga nganggap nih Sri Mulyani jalan sendiri apa. Presiden curhat aja kabinetnya nggak peduli. Karena kabinetnya udah tahu bahwa ya mau bikin apa dalam keadaan COVID dan proteksi hukumnya itu nggak jelas. Tiba-tiba diambil kebijakan, terus KPK, karena KPK kembali pulih akal sehat, dia tangkap aja karena dianggap merugikan negara kan.
Jadi kecemasan para menteri itu, kecemasan birokrasi, itu tercermin di dalam inkonsistensi pengambilan kebijakan. Jadi ini sebetulnya adalah bukan sekedar mbalelo, tapi takut membuat kebijakan, mengambil kebijakan. Harusnya Sri Mulyani mengerti itu. Oke. Jadi bagaimana kita membaca keluhan atau curhat ini Sri Mulyani? Jelas itu curhat bahwa kasir udah kosong. Kalau kan sama dengan anak kos aja kan, kalau uang kosnya udah nggak nyampe ke orang tuanya, nggak kirim uang kos banyak lagi, ya paling bapaknya bilang kalau gitu makan di warteg yang paling murah ya. Oke, sekali-sekali boleh makan restoran Padang, nggak bisa lagi. Jadi sebetulnya itu fakta bahwa memang ada penurunan luar biasa di dalam soal daya beli, dan ada produksi yang tidak mencukupi, sehingga bergabunglah itu produser makanan juga kan nggak bisa sempurna menghasilkan menunya, karena yang diimpor juga tertahan-tahan, global supply chain-nya tertahan-tahan. Jadi itu satu paket dengan pemburukan ekonomi. Nah, karena itu sinyal bahwa Sri Mulyani bilang pergi makan ke warung Tegal, itu artinya kasir bilang saya udah nggak punya uang, karena itu kalian berupaya sendiri aja itu untuk mengatasi keadaan. Kan itu sebetulnya. Ya, jadi nggak bisa dianggap remeh ya keluhan-keluhan semacam. Ya. Oke. Tapi ngomongin soal impor, ini saya juga agak terheran-heran nih membaca berita bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa untuk pertama kalinya selama 9 tahun terakhir Indonesia surplus dari sisi ekspor kita gitu, sehingga kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Jadi menurut dia ini menunjukkan bahwa daya saing kita di tingkat global masih sangat luar biasa. Ini serius nih. Gimana baca statistiknya? Jangan saya salah baca statistik gitu. Kalau yang ngomong buzzer ya mungkin kita abaikan itu. Tapi kalau yang ngomong menteri itu kita mesti tertawa. Dia Menko Perekonomian. Kan seluruh catatan perekonomian itu kan dibukukan di dalam agregat. Agregatnya mengatakan minus 5,3%. Apa yang bertumbuh itu sama dengan orang bilang jualan yang paling bagus sekarang adalah seluruh jualan menurun kecuali kacang goreng gitu kan. Jadi lalu dianggap bahwa kacang goreng itu, ya memang kacang goreng karena orang nongkrong itu ya makan kacang goreng aja kan, cuma itu bisa dimakan. Jadi kan statistik itu nggak mungkin kita mengerti statistik kalau kita nggak kaitkan itu dengan agregat makronya. Tuh. Agregat makro minus 5,3. Apa pentingnya mengucapkan wah kita bersenang karena ada yang bertumbuh? Iya, seluruhnya boleh aja, tetapi tetap. Tukang bunga juga begitu, tukang bunga bilang, waduh, orang bilang nggak bertumbuh, justru tukang bunga bertumbuh. Bunga apa? Ya bunga yang dibawa ke kuburan itu. Karena orang sama aja, kalian pikirannya. Nggak ada bunga yang buat kawinan, justru nggak ada. Atau juga ada seorang menteri yang menyatakan begini bahwa ekonomi kita itu jauh lebih baik, bahkan dibanding Singapura misalnya. Mereka minus sampai 41%, kita kan cuma 53%. Jadi ekonomi kita lebih bagus dong dibandingkan Singapura gitu. Analoginya. Oh, itu sama dengan ada orang, ada boneka IQ-nya minus 5,3. Ini boneka ya, minus 5,3. Terus ini boneka bilang, nggak apa-apa minus 5,3 IQ. Karena ada yang minus 11, ada yang minus 9. Lalu ditanya sama wawancara siapa? Kecoa minus 11. Jadi si boneka bandingin dirinya dengan kecoa gitu. Masa bertanding minus? Itulah kira-kira. Ya, dan saya membayangkan begini, katakanlah misalnya Singapura dengan Indonesia kalau mau di apple to apple gitu, kita kan bisa membayangkan, Singapura turun dari 10, dia menjadi minus jadi 6 gitu. Sementara kita dari 1 kemudian menjadi 0,5 katakanlah. Iya. Ya kan itu basisnya kan mesti ada perhitungan, perbandingan kan dasarnya ada basis. Apalagi orang selalu kaum pembela Presiden Jokowi itu kok nggak apple to apple. Kalau saya terangkan, dia bilang apple to apple dong. Saya bilang, iya saya punya apple. Saya punya apel, buah apel. Istana ada apel, nggak bisa dibandingin. Karena
apel istana itu apel yang udah busuk. Bagaimana apel busuk dibandingin dengan apel sehat? Ya. Nah, ini nanti kita akan bungkus semua dalam sebuah analisis mengapa semua ini kemudian muncul. Karena satu lagi yang saya mau tanyakan pada Anda adalah sekarang ICW baru saja mengungkap sebuah angka yang sebuah data tentang betapa pemerintah aktif menggunakan buzzer, dan ada angka-angkanya gitu. Meskipun yang disebut oleh angka 90 miliar itu diduga oleh ICW jauh lebih besar dari itu, karena itu yang hanya muncul resmi dalam pagu penawaran gitulah ya. Nah, ini kan bukti baru lagi setelah kemarin juga ribut-ribut soal para influencer yang dibayar 5-10 juta untuk mendukung Omnibus Law. Nah, ini data juga menarik ini, Bung Rocky. ICW sebetulnya agak sopan karena dia memilih influencer. Padahal sebetulnya dia tahu itu adalah hoaxer itu. Dia mau pilih antara hoax, mau sebut hoax atau buzzer, dia pilih influencer. Udah mending spon. Tapi saya baca paparan ICW, saya dikirimi, jadi saya tahu bahwa akhirnya ICW bilang, oke, kami pilih influencer, bukan buzzer atau bukan hoax tuh, karena mungkin dianggap ya kurang sopan itu. Dan itu memang 90,2 miliar. Tapi data yang lebih makro sebetulnya, seanggaran digital untuk semacam influencer itu 1,2 triliun. Itu ya. Angkanya kan begitu sebetulnya. Ya, angkanya seperti itu kalau tidak saya baca laporan kalau tidak salah. Iya betul. Tapi problemnya sebetulnya nggak ada soal pakai data 1,2 triliun, 90 miliar. Asal itu didasarkan pada upaya untuk menambahkan pengaruh. Jadi biasanya influencer itu, biar negara juga pakai, Amerika pakai, segala macam pakai. Tapi itu sebagai vitamin penambah gitu. Bukan tenaga utama. Ini jadi tenaga utama. Jadi karena juru bicara presiden gagal untuk meyakinkan publik, KSP gagal meyakinkan publik, maka semua departemen akhirnya memelihara buzzer. Kan itu jadinya lucu kan? Yang seharusnya adalah semacam vitamin tambahan untuk kesehatan tubuh, tapi karena tubuhnya nggak sehat, maka ini jadi dibalik. Jadi andalannya ada itu bodohnya kan di situ kan. Jadi terlihat bahwa memang yang dilakukan ya angkat aja salah satu menteri khusus, menteri urusan influencer, Yunto Basser itu kan. Mesti begitu lebih. Jadi orang lebih bagaimana mengkomunikasikan pikiran pemerintah, apalagi di bidang pariwisata, perhubungan. Kalau juru bicara presiden nggak ngerti apa yang mesti diucapkan, nggak bisa mengolah kebijakan kabinet untuk diucapkan sebagai public opinion yang persuasif gitu. Jadi karena kegagalan juru bicara presiden, kegagalan KSP, maka dipakailah influencer dan buzzer. Tapi kalau kegagalan dari juru bicara dan kantor sekretariat presiden selalu gagal, gagalnya di mana? Gagalnya di dalam talk show terutama. Kan nggak ada satupun juru bicara istana atau KSP yang berhasil meyakinkan publik melalui talk show gitu. Jadi kegagalan mereka diambil alih oleh buzzer influencer di sosial media. Itu ngaco kan? Mestinya yang ganti adalah juru bicara, staf KSP yang dungu-dungu itu, supaya tidak membebani lagi. Kedunguan birokrasi harus ditalangi melalui influencer, dan kita semua pembayar pajak, jadi kita kasih makan pada influencer. Ini bagian yang buruk dari birokrasi yang seharusnya Sri Mulyani tadi tahu, supaya dia kasih 2 kritik. Yaitu influencer itu sebaiknya uangnya itu dikasih pada rakyat untuk subsidi makan di warteg gitu, daripada dikasih 90M pada influencer. Kan mestinya Sri Mulyani teruskan argumen itu kan. Oke. Nah, dari beberapa persoalan yang kita bicarakan tadi, saya ingin coba menarik beberapa kesimpulan Bung Rocky, dan misalnya pertama begini, keluhan Sri Mulyani satu menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita memang memburuk. Ya, itu satu. Kedua, keluhan Sri Mulyani itu menunjukkan juga ada persoalan leadership di pemerintahan. Ada kekacauan di dalam kabinet pemerintahan, kan itu yang kedua, gitu kan. Yang ketiga, ini juga tadi soal buzzer tadi, itu kan berkaitan dengan public distrust yang luas di kalangan masyarakat. Nah, menurut saya yang perlu kita highlight juga yang kedua, soal kepercayaan internasional.
dengan akan terbitnya buku yang kita singgung kemarin tanggal 1 Maret, buku yang Jokowi Man and Contradiction. Jadi ada 4 fenomena sebenarnya yang kita hadapi dalam pemerintahan Jokowi ini tadi. Gimana ini kita memahaminya dalam situasi semacam ini? Kalau 4 keadaan itu dipahami dengan baik, maka nggak ada sinisme pada kami itu. Kan justru yang diucapkan kami itu adalah hal-hal semacam itu. Akhirnya kan Sri Mulyani membenarkan, kami benar karena ternyata kabinet tidak bisa bekerja. Kami benar karena ternyata ekonomi kecil harus dihidupkan, bahkan sampai tingkat warteg. Kan semua itu yang dianalisis oleh kami kemarin. Ya. Kami benar karena postur internasional kita menurun, diolok-olok terus di dunia itu. Jadi semua itu membenarkan teori bahwa yang diterangkan oleh kami memang problem bangsa. Tapi kemudian partai pendukung sinis, nyinyir, itu makar segala macam kan. Bagaimana kita berupaya untuk berdiskusi dengan orang yang tidak mengerti keadaan. Ya mestinya Sri Mulyani yang ikut jadi deklarator kami. Sebetulnya secara tidak langsung Sri Mulyani menjadi juru bicara kami loh, karena dia mengucapkan apa yang dipikirkan oleh kami itu. Jadi terima kasih buat Sri Mulyani itu. Nah, itu perlu ada penghargaan dong sebagai salah satu menteri terbaik dari versi kami gitu. Iya, jadi kami akan kasih Mahaputri pada Sri Mulyani. Karena mampu membaca kecemasan publik. Jadi dia bukan sekedar mengerti apa yang kekacauan di dalam kabinet, tentu Sri Mulyani mengerti karena setiap hari dia yang paling sibuk mengurus ekonomi. Jadi Sri Mulyani tahu tentang kekacauan kebijakan di kabinet. Kan dia tahu tentang rakyat. Jadi dia akan dapat 2 sekaligus 2 bintang. Apa itu? Bintang Mahaputri 1 dan Mahaputri 2. Mahaputri 1 itu untuk apresiasi kemampuan dia untuk membaca kekacauan kebijakan kabinet, dan Mahaputri 2 adalah kemampuan dia untuk mengapresiasi kecemasan ketidakadilan di publik. Saya kira itu penting. Baik, oke. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih untuk Sri Mulyani atas pandangan yang bijak dalam menghadapi situasi saat ini, gitu ya. Yes, itu. Itu poin sekali itu. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Oke, salam akal sehat. Yoi.